Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Artificial Neural Network. Di sini ada anggota kami. Yang pertama ada Cinta Putri Juliana. Yang kedua ada saya sendiri, Desta Deliasa Putri. Yang ketiga ada Anissa dan yang keempat ada Mulyani. Outline yang akan kita bahas di materi kali ini yaitu yang pertama pengantar neural network, yang kedua karakteristik representasi neural network, yang ketiga karakteristik teks untuk neural network, yang keempat contoh penggunaan neural network. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengantar neural network. Nah, sebelum kita ke pengertian dari neural network, di sini ada sedikit sejarah tentang neural network atau jaringan saraf. Nah, neural network ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Warren McCloud dan Walter Pitts. Namun, perkembangan yang signifikan terjadi itu pada tahun 1980-an dengan diperkenalkannya algoritma backpropagation yang memungkinkan artificial neural network untuk belajar dari kesalahan dan meningkatkan akurasi prediksinya. Dalam 2 dekade terakhir, kemajuan dalam komputasi dan ketersediaan data besar telah mendorong penggunaan artificial neural network dalam berbagai aplikasi. Nah, apa itu artificial neural network? Artificial neural network adalah model pemrosesan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf manusia, khususnya yaitu neuron. Artificial neural network ini dirancang untuk meniru kemampuan otak dalam memproses informasi dan mengidentifikasi pola dari data yang kompleks. Model ini tuh biasa menggunakan struktur yang terdiri dari neuron yang saling terhubung, di mana setiap neuron itu menerima sinyal dari neuron lain, memprosesnya, dan mengirimkan sinyal keluar berdasarkan bobot dan fungsi aktivasi yang diterapkan. Next. Dan artificial neural network ini biasa dapat digunakan tuh dalam berbagai jenis pembelajaran, termasuk supervised learning, semi-supervised learning, dan unsupervised learning. Dalam konteks ini, artificial neural network berfungsi sebagai kotak hitam yang belajar dari data pelatihan untuk menemukan hubungan antara input dan output tanpa memerlukan pemahaman mendalam mengenai struktur internal data tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mulyani. Melanjut pada bagian representasi neural network. Nah, di bagian representasi neural network ini ada struktur dasar ANN. Nah, di sini tuh terdapat dua komponen utama yaitu neuron sama lapisan. Di dalam neuron ini, unit dasar dari jaringan saraf. Setiap neuron menerima input dari neuron lain, lalu memprosesnya dan mengeluarkan sinyal berdasarkan fungsi aktivasi nanti. Nah, yang kedua itu lapisan. Nah, di lapisan ini neural network itu biasanya terdiri dari 3 jenis lapisan. Lapisan input, lapisan tersembunyi, sama lapisan output. Nah, di bagian lapisan input ini menerima data masukan setiap neuron dalam lapisan ini mewakili satu fitur dari data. Nah, yang kedua lapisan tersembunyi. Nah, di lapisan tersembunyi ini satu atau lebih lapisan yang satu lapisan yang melakukan pemrosesan. Dari tadi kan dari lapisan input, nah habis itu tersembunyi ini melakukan pemrosesan neuron dalam lapisan ini tidak melakukan tidak berinteraksi langsung dengan data input atau output seperti itu. Nah, selanjutnya lapisan output. Nah, di bagian lapisan output ini menghasilkan hasil akhir dari jaringan saraf seperti klasifikasi atau prediksi nanti. Seperti itu. Next. Nah, habis itu selanjutnya fungsi aktivasi. Nah, jadi di bagian fungsi aktivasi ini merupakan komponen penting dalam neuron yang menemukan keluaran berdasarkan input yang diterima tadi. Beberapa fungsi aktivasi yang umum ya digunakan yaitu ada sigmoid, ada received linear unit, sama softmax. Nah, di sigmoid ini dia tuh menghasilkan output antara 0 dan 1. Nah, cocok untuk masalah klasifikasi biner. Nah, kalau yang kedua itu received linear unit, itu menghasilkan output 0 untuk input negatif.
dan sama dengan input untuk input positif. Fungsi ini membantu mengatasi masalah vanishing gradient. Nah, untuk yang terakhir itu ada softmax. Nah, digunakan di lapisan output untuk klasifikasi multi-kelas, mengubah output menjadi probabilitas seperti itu. Baik, nextnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andi. Yang bagian itu nah. Ini kah? Yang NN, ya itu. Oke, lanjut di representasi neural network. Jadi di sini ada bobot dan bias. Jadi dari setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang menentukan seberapa besar sih pengaruh satu neuron terhadap neuron lainnya. Selain itu, setiap neuron ini juga memiliki bias yang merupakan nilai tambahan yang ditambahkan ke output sebelum fungsi aktivasi diterapkan. Nah, proses pembelajaran neural network ini melibatkan penyesuaian bobot dan bias untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Next. Nah, masuk ke karakteristik task untuk neural network. Jadi neural network ini sangat cocok untuk berbagai jenis tugas, terutama yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada data yang berukuran besar. Jadi neural network ini dapat belajar dari dataset besar dengan banyak fitur, sehingga sangat efektif dalam menangani big data. Yang kedua itu ada data tidak terstruktur. Nah, neural network ini mampu mengelola data yang tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks tanpa perlu ekstraksi fitur manual. Yang ketiga ada hubungan nonlinear. Nah, neural network ini dapat menangkap hubungan nonlinear antara variabel input dan output, membuatnya ideal untuk banyak aplikasi di dunia nyata. Yang keempat ada adaptabilitas. Jaringan saraf dapat beradaptasi dengan perubahan pola dalam data seiring waktu melalui proses pelatihan ulang. Terus tuh yang kelima ada kemampuan generalisasi, di mana setelah dilatih dengan baik, neural network ini dapat melakukan prediksi akurat pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini tuh ada contoh penggunaan neural network, di mana di sini tuh ada dua contoh. Yang pertama itu ada pengenalan pola. Di sini tuh ada pengelolaan gambar. Di neural network ini tuh digunakan dalam pengenalan wajah atau face recognition, di mana ini tuh juga dilakukan dalam pengenalan objek, yaitu object detection. Contoh aplikasi yang digunakan itu tuh termasuk sistem keamanan berbasis wajah dan teknologi pengenalan gambar di media sosial. Yang kedua itu ada pengenalan suara. Teknologi asisten virtual itu seperti Siri dan Google Assistant itu juga menggunakan neural network untuk memahami perintah suara dari penggunanya. Yang kedua itu ada kesehatan. Nah, di kesehatan ini ada dua contoh juga. Yang pertama itu digunakan untuk diagnosa medis, di mana ini tuh digunakan untuk menganalisis gambar medis seperti MRI dan CT scan. Itu tuh untuk mendeteksi penyakit seperti kanker lebih awal daripada metode tradisional. Yang kedua itu ada prediksi penyakit, di mana ini tuh dapat menganalisis data pasien untuk memprediksi resiko penyakit tertentu berdasarkan riwayat kesehatan dan faktor genetik mereka. Next. Nah, di sini tuh yang ketiga, di segi keuangan, di sini tuh dapat digunakan untuk memprediksi pasar saham, yaitu digunakan untuk menganalisis tren pasar saham dan membuat prediksi harga masa depan berdasarkan data historis. Ini juga mendeteksi penipuan. Sistem berbasis neural network ini tuh dapat mendeteksi transaksi mencurigakan dengan menganalisis pola perilaku penggunanya. Yang keempat itu ada kendaraan otonom, di mana ini tuh seperti sistem navigasi otomatis. Contohnya itu seperti mobil otonom yang menggunakan neural network untuk memproses informasi dari sensor dan kamera guna memahami lingkungan sekitar mereka dan mengambil keputusan berkendara secara real time.
Yang kelima itu ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ini tuh contohnya seperti chatbot dan asisten virtual. Ini tuh digunakan untuk pemrosesan bahasa alami untuk memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan. Ini juga digunakan untuk terjemahan bahasa otomatis. Model neural merchant translation itu menggunakan neural network juga untuk menerjemahkan teks antar bahasa secara otomatis dengan akurasi tinggi. Next. Nah, kesimpulannya, artificial neural network itu merupakan alat yang sangat kuat dalam menganalisis data dan permodalan kompleksitas tinggi. Nah, dengan kemampuannya untuk mempelajari dari data besar, mengenali pola dan membuat prediksi akurat, neural network ini tuh telah menjadi salah satu teknologi kunci dalam mengembangkan kecerdasan buatan modern. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi komputasi dan algoritma pembelajaran mesin, potensi aplikasi ini tuh akan terus berkembang di berbagai bidang industri dan penelitiannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.